baik, amin. Kita memuji Tuhan pada pagi hari ini sebab kemurahan-Nya, kasih setianya selalu baru dalam kehidupan kita. We praise you Lord Jesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Kami memuji Engkau pagi hari ini Yesus, sebab Engkau besar. Praise you. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau tinggikan Kami bersyukur Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
for who you are. Engkau terlebih besar, Yesus terlebih indah. Oh, we love you Lord. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami lihat kebaikan-Mu setiap hari Yesus, tak pernah berkesudahan kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah, anugerah-Mu sempurna, anugerah-Mu sempurna. Engkau yang terbesar, Engkau yang terbesar, Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Siap ya? Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Kami percaya Tuhan tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Amin. Shalalalalala, saya cinta. Saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus. Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Amin. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, akan bersyukur bahwa hari ini kita masih ada semua karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kita ada di minggu pertama bulan yang baru, bulan April di 2025. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya kepadamu Tuhan, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Dan pagi hari ini kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, mengizinkan Tuhan berbicara buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, di bulan April ini tema kita di minggu pertama adalah rendah hati seperti Kristus. Ya, jadi kita mau belajar bagaimana kita rendah hati seperti Kristus yang adalah teladan kita yang luar biasa. Mari kita baca ayatnya di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri,
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi beberapa ayat yang kita baca ini Bapak Ibu, firman Tuhan katakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi untuk hidup bersama di dunia sekitar kita, kita harus menaruh pikiran dan perasaan seperti yang Yesus miliki, ya. Nah, makanya kenapa sih kita harus belajar gitu ya? Kenapa kita harus belajar? Why? Yesus mengajarkan bahwa kerendahan hati sangat penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama. Dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan bahwa Allah menentang orang yang tinggi hati, tetapi memberikan kasih karunia kepada yang rendah hati. Dengan rendah hati, maka kita akan mendapat kemurahan dan pertolongan Tuhan. Ya, dengan rendah hati kita bisa menyingkirkan keegoisan dan memelihara persatuan. Dalam kitab Matius 11 ayat 29, di situ meminta kita untuk rendah hati seperti Kristus, karena kerendahan hati adalah karakter inti dari Yesus sendiri yang memberikan teladan sempurna bagi umatnya, ya. Nah, kerendahan hati menunjukkan tentang kasih, kerendahan hati menunjukkan tentang ketaatan, kerendahan hati menunjukkan tentang pengorbanan yang menjadi dasar hidup orang percaya. Seperti ayat bacaan kita di awal tadi katakan bahwa hendaklah kita dalam hidup kita bersama menaruh pikiran perasaan seperti yang dimiliki oleh Kristus, yang dimana Yesus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, ya. Jadi ini relevan dengan Matius 11 ayat 29 tadi gitu ya. Kita harus belajar rendah hati seperti Yesus. Nah, waktu kita belajar untuk rendah hati, maka kita belajar untuk menempatkan kepentingan orang lain di atas diri kita sendiri dan membiarkan karakter Kristus terpancar melalui kita, ya. Nah, sekarang apa sih yang akan kita pelajari gitu ya di minggu pertama ini? Nah, kita dipanggil untuk rendah hati seperti Kristus dalam berbagai hal, dalam berbagai konteks kehidupan kita setiap hari. Karena kerendahan hati itu Bapak Ibu mencerminkan karakter Kristus dan itu membantu kita untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, ya. Kerendahan hati memuliakan Allah dan mencerminkan kasih serta karakter Kristus yang kita percaya, yang kita imani, ya. Nah, sekarang kita belajar dalam konteks kehidupan apa saja sih kita harus bisa rendah hati seperti Kristus. Ada 3 hal. Yang pertama dalam hubungan kita dengan Allah, ya. Allah itu pencipta langit dan bumi. Oleh karena kehendaknya maka semuanya ada, ya. Dia adalah raja di atas segala raja, dia sangat berkuasa, dia bertahta di tempat yang maha tinggi. Tidak ada yang seperti Tuhan, nggak ada yang seperti Allah. Karena itulah dia layak ditinggikan dan dimuliakan. Nah, kerendahan hati dalam hubungan kita dengan Allah itu berarti Bapak Ibu kita menyadari keterbatasan kita. Dan kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, ya. Kita tunduk, belajar tunduk kepada kehendak Allah dan kita tidak bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Dalam Mika 6 ayat 8 dikatakan firman Tuhan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai, kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Ya. Nah,
Itu yang dalam Mika 6 ayat 8 ini kita belajar bahwa berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah, itu yang harus menjadi gaya hidup kita. Karena kerendahan hati itu gaya hidup gitu ya, kerendahan hati itu gaya hidup. 2, ya, konteks kehidupan apa kita perlu belajar kerendahan hati dalam menghadapi konflik atau perselisihan. Ya, jadi yang pertama dalam hubungan kita dengan Allah, tapi yang kedua adalah dalam menghadapi konflik dan perselisihan. Konflik atau perselisihan itu tidak mungkin tidak akan kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mau konflik suami istri, orang tua anak, mertua menantu, bos dengan bawahan gitu ya. Konflik itu atau perselisihan itu akan ada gitu. Karena kita ini kan makhluk sosial, kita berhadapan dengan banyak orang dengan berbagai macam latar belakang, pola asuh, keluarga gitu ya, budaya yang berbeda gitu. Jadi konflik itu akan selalu ada. Nah, bagaimana dalam menghadapi konflik atau perselisihan itu kerendahan hati sangat membantu kita. Ya. Kerendahan hati itu membantu kita untuk meredakan konflik dengan bersikap lembut, ya, dengan meminta maaf gitu ya, dan bersedia memaafkan. Nah, sikap sombong biasanya itu hanya memperburuk keadaan, ya. Sikap sombong biasanya akan memperburuk keadaan atau merasa diri paling benar, merasa diri bukan saya yang salah, dia yang salah, sampai tua pun konflik nggak akan selesai gitu. Kalau nggak ada yang bersikap mengambil keputusan untuk rendah hati dengan bersikap lembut, minta maaf dan bersedia memaafkan orang itu. Ya. Nah, dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 13 firman Tuhan berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Jadi kalau kita percaya bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang telah dikuduskan dan orang-orang yang dikasihi oleh Allah, firman Tuhan mengajarkan kita pagi hari ini bahwa Alkitab bilang kenakanlah itu kayak baju gitu ya. Jadi harus dipakai terus. Apa yang harus kita pakai? Apa yang harus menjadi gaya hidup kita? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, dalam kerendahan hati ini bisa kita gunakan dalam hal apa? Dalam menggunakan karunia dan talenta. Ya. Kerendahan hati mencegah kita menjadi sombong dalam menggunakan karunia atau talenta kita. Ya, sebaliknya kita memakai segala sesuatu untuk melayani Tuhan dan sesama dengan hati yang tulus. Ya, nggak ada lagi tuh, oh kalau nggak ada aku nggak bisa jalan tuh pelayanan. Kalau nggak ada aku kerjaan itu nggak akan beres gitu. Kalau nggak ada aku tim ini nggak akan bisa menang gitu. Semua karena aku, semua karena aku. Nah, kalau kerendahan hati, kita belajar terus untuk memiliki kerendahan hati seperti Kristus, maka itu akan mencegah kita untuk jadi sombong dan merasa bahwa kita yang paling dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah tim, dalam sebuah pelayanan sekalipun. Ya, dalam Roma 12 ayat 3 berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, jadi menguasai diri. Ya, menguasai diri. Nah, kerendahan hati Bapak Ibu harus menjadi karakter kita dalam berbagai segala hal. Dalam sikap kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam pikiran kita. Ya, kadang orang
mungkin dia nggak sombong gitu, tapi pikirannya sombong. Ya, pikirannya sombong. Mungkin dia perkataannya nggak sombong, tapi sikapnya, perbuatannya itu sombong banget gitu ya, ngeselin banget gitu. Nah, ini berarti bahwa kita hidup tidak untuk menyombongkan diri, tetapi untuk memuliakan Allah, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya kerendahan hati itu bisa kita tumbuhkan atau kita bisa belajar rendah hati seperti Kristus, ya. Karena kerendahan hati itu nggak bisa muncul sendirinya, Bapak Ibu. Apalagi ada tantangan di gereja atau dalam KKR misalnya doakan supaya rendah hati, nggak sombong, itu nggak bisa muncul sendirinya. Harus ada latihan-latihan, harus ada proses-proses, dan itu dimulai dari komitmen untuk belajar seperti Kristus. Ya, jadi untuk menjadi rendah hati seperti Kristus, maka kita perlu melatih kerendahan hati kita secara aktif. Ya, perhatikan Bapak Ibu ya, melatih. Ya, dan itu nggak bisa Senin Kemis kalau latihan, harus rutin gitu. Olahraga aja yang disebut olahraga paling nggak seminggu minimal 3 kali, sekali olahraga 30 menit gitu, itu baru disebut olahraga gitu. Jadi untuk rendah hati maka perlu latihan secara aktif, ya, katakan latihan secara aktif dengan menjadikan Yesus sebagai teladan utama dan membiarkan Roh Kudus untuk membentuk karakter kita. Ya. Nah, bagaimana cara yang alkitabiah untuk menumbuhkan kerendahan hati seperti Kristus? Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita meneladani sikap dan pikiran Kristus. Ya, kerendahan hati dimulai dari perubahan pola pikir kita. Ya, jadi harus dimulai dari situ dulu Bapak Ibu. Tadi saya bilang kan, mungkin sikapnya nggak sombong, pikirannya sombong, gitu. Perkataannya nggak sombong, tapi sikap dan perbuatannya udah sombong, gitu. Nah, jadi untuk melatih secara aktif kerendahan hati kita, gitu ya, menumbuhkan kerendahan hati seperti Kristus, maka nggak bisa enggak dimulai dari pola pikir yang berubah, ya. Kita harus belajar untuk memiliki sikap dan cara berpikir seperti Kristus yang rela merendahkan dirinya demi kepentingan orang lain. Yesus meskipun adalah Allah, dia rela merendahkan dirinya demi menyelamatkan umat manusia. Alkitab bilang mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Ya, nah ini menjadi panggilan buat kita Bapak Ibu untuk meneladani karakter Kristus. Ya, jadi kembali kita baca lagi Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan bagaimana kehidupan Yesus melalui firman Tuhan yang kita baca. Kemudian kita belajar bagaimana Yesus bisa bersikap lembut, bagaimana Yesus bisa sabar dan mengutamakan orang lain dalam sepanjang hidupnya. Ya, tentu saja kita perlu berdoa ya supaya kita dikasih kekuatan dan kemampuan untuk mempunyai pikiran yang serupa dengan Kristus. Tidak mudah Bapak Ibu, tapi kita percaya bahwa ada kekuatan di dalam kita, Roh Kudus yang akan memimpin kita. Gitu ya. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk melatih atau menumbuhkan kerendahan hati seperti Kristus adalah mengakui ketergantungan kita kepada Allah. Ya, kerendahan hati itu lahir ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah dan kita tidak memiliki apa-apa tanpa Dia. Dengan mengakui kelemahan kita dan bergantung kepada Tuhan, kita semakin dituntun untuk bersikap rendah hati. Ya,
Amsal 3 ayat 5-6 firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, mari selalu datang kepada Tuhan, berdoa dengan hati yang tulus, minta supaya kekuatan dan pimpinan Tuhan itu setiap hari, ya. Dan kita belajar untuk selalu mengucap syukur untuk segala yang telah Allah lakukan dalam hidup kita. Serta kita belajar untuk menghindari pikiran yang menganggap bahwa keberhasilan atau pencapaian kita sampai saat ini itu berasal dari usaha dan kehebatan kita sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, bagaimana caranya kita melatih untuk menumbuhkan kerendahan hati seperti Kristus? Belajarlah untuk menahan diri dan mengendalikan ego. Ya, kerendahan hati juga bisa kita tunjukkan dalam sikap menahan diri dari kesombongan, menahan diri dari kemarahan, menahan diri dari amarah, ya, dari marah. Kita jangan jadi pribadi yang cepat tersinggung atau merasa diri paling benar. Dalam Kolose 3 ayat 12-13 tadi kita sudah baca, saya bacakan sekali lagi, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Mari Bapak Ibu belajarlah untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ya, nggak ada menurunkan wibawa kalau kita orang tua minta maaf kepada anak atau suami minta maaf kepada istri atau anaknya. Itu tidak menurunkan wibawa kita, Bapak Ibu. Tapi mari kita belajar untuk mengakui kesalahan kita, belajar untuk meminta maaf gitu ya. Nah, di sisi lain kita pun harus bersedia mengampuni kesalahan orang lain. Jangan kita mau terjebak dalam perdebatan yang nggak perlu, yang nggak penting gitu ya. Dan tunjukkan sikap lemah lembut dalam perkataan kita. Ya, rendah hati itu berarti kita tidak mementingkan diri sendiri, tapi mendahulukan kepentingan orang lain. Dan ini adalah sikap yang Yesus tunjukkan sepanjang hidupnya. Filipi 2 ayat 3-4 firman Tuhan berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kerendahan hati bukanlah kelemahan, Bapak Ibu, tapi kekuatan sejati yang membawa kita akan semakin dekat dengan Allah dan memuliakan namanya dalam kehidupan kita. Kerendahan hati itu harusnya menjadi gaya hidup. Kalau namanya gaya hidup, berarti itu setiap hari kita lakukan gitu. Sama seperti kita makan sehari 3 kali, paling enggak ya, karena ada orang makan 4-5 kali kan. Nah, paling enggak seperti kita makan sehari 3 kali gitu ya. Harusnya karena gaya hidup, kerendahan hati itu melekat sama kita karena kita belajar dan melatih diri kita untuk terus belajar untuk rendah hati seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa kalau firman Tuhan datang pada kami hari ini, maka Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra kepada kami, Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk belajar melatih diri kami secara aktif untuk menumbuhkan kerendahan hati seperti yang Kristus miliki. Terima kasih Bapa, kami bersyukur materikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami memberkati bangsa dan negara kami berkati presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri yang ada Tuhan, sampai kepada wali kota, bupati, Tuhan, RT, RW semuanya kan berdoa di bidang pemerintahan biar anugerah Tuhan, hikmat dari Tuhan ada atas mereka.
mereka menjalankan kepemimpinannya dalam takut akan Tuhan, tidak untuk mencari kepentingan bagi diri mereka sendiri atau bagi kepentingan partai mereka. Tuhan, kami melepaskan roh takut akan Tuhan turun atas bangsa ini. Kami mau berkata bahwa biar bangsa ini, bangsa Indonesia, Tuhannya adalah Yesus Kristus. Kami berkati untuk kota kami, Balikpapan, berkati wali kota, wakil wali kota, bekerja dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan, memimpin dengan hikmat yang Tuhan berikan buat mereka. Berkati Tuhan untuk pembangunan Rock Gateway, terbangun dalam kasih karunia Tuhan, tanda ajaib mengikuti pembangunannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami selesai dengan firman-Mu. Biarlah hari ini kami belajar untuk rendah hati seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kehendak Tuhan buat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk. Percaya mulut kita penuh kuasa, kita kepalkan tangan kita, ucap berkat. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan turun atas Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera, berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.